Talk to CEO. Profesional Sinotrijaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Talk to CEO. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini, sekali lagi kami sudah kedatangan co-founder and CEO dari Haruka Edu, ada Bapak Novi Setia Rustandi. Nah, untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung dan mungkin ingin tahu apa sih sebenarnya Haruka Edu, ini berdiri sejak 2 tahun lalu. Haruka Edu adalah startup pendidikan yang menyediakan platform online education untuk perguruan tinggi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Novi sebagian. Sekarang pasti banyak di antara Anda yang ingin tahu juga apa saja sih sebenarnya produknya dan apa bedanya dengan perguruan tinggi biasa. Ini apa saja sih produknya sejauh ini? Sejauh ini kita sudah bekerja sama dengan London School untuk menawarkan program Online Master of Art in Communication Studies ya, dengan jurusan Corporate Communications. Nah, jadi di London School itu sudah ada program master dari 2003 ya, dan mereka punya beberapa program seperti Corporate Communication, Marketing Communication, International Relations, dan Mass Media Management ya. Nah, tapi sekarang yang kita lakukan adalah kita membuat e-learningnya atau versi kuliah online-nya dari program yang sudah ada ya. Nah, kita pilih adalah corporate communication karena kita lihat dari segi demand-nya juga cukup banyak ya. Apalagi dengan berkembangnya sosial media, sekarang setiap corporation dituntut untuk bisa lebih menguasai bagaimana cara berkomunikasi dengan konstituennya di sosial media. Nah, jadi kita melakukan program master ini dengan metode e-learning. Mengapa kita melakukan metode e-learning? Karena berdasarkan dari pengalaman London School juga ya, mereka banyak sekali sebenarnya yang berminat untuk kuliah lagi ya. Banyak sekali orang yang kita juga menggantungkan riset sebenarnya ya. Kita melakukan survei kepada kurang lebih 1.200 working adults atau orang yang sudah bekerja yang tinggal di Jakarta, dan dari survei kita 54% mereka mengatakan mereka sebenarnya ingin kuliah lagi. Tapi karena mereka sibuk, mereka nggak bisa datang ke kampus tiap malam. Betul. Atau tiap weekend. Betul. Ya, karena apalagi di Jakarta kan macet. Macet ya. Macet sekali. Aduh. Mungkin sekarang juga masih ada yang di jalan macet. Iya, pasti. Nah, sayangnya ya itu tadi banyak yang pengen sekolah tapi nggak bisa ke kampus. Nah, dengan adanya program e-learning ini atau kuliah online ini, mereka tidak perlu lagi datang ke kampus untuk kuliah. Jadi mereka bisa melakukan proses pembelajaran melalui internet di mana saja dan kapan saja. Kapan saja? Wow, ya. Okay. Karena proses belajarnya itu tadi seperti dilakukan melalui internet itu aplikasinya atau materi belajarnya itu bisa diakses melalui tablet, notebook atau smartphone. Ya. Oh really, smartphone? Smartphone juga bisa ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi macet, daripada bengong di mobil, kita bisa langsung buka smartphone kita dan kita belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi memang dibuat sengaja sefleksibel mungkin schedule-nya supaya orang yang sibuk bekerja punya kesempatan untuk kembali kuliah. Jadi itu produk yang kita tawarkan bersama dengan London School sekarang. Yeah. Ini sangat membantu sekali untuk mereka-mereka yang ingin belajar lagi dan juga menambah ilmu lagi, begitu ya Pak Novis. Tapi sebenarnya tadi pasti akan ada beberapa modul-modul juga. Nah, ini setelah mereka akan bisa belajar di mana saja, kapan saja, begitu. Ini sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mereka mempelajari e-learning ini? Programnya sama persis dengan program offline. Jadi memang tidak ada perbedaan ya. Tetap mereka membutuhkan waktu selama 18 bulan untuk mendapatkan atau misalkan program mendapatkan gelar sarjana ya. Jadi memang tadi seperti dibilang bahwa kuliah online ini bukan kuliah yang mudah atau dipergampang. Maksudnya kita mengakomodasi mereka yang sibuk supaya mereka bisa kuliah lagi, tapi tetap yang dipelajari adalah kualitasnya sama dengan program offline ya. Nah, jadi 18 bulan itu setiap minggu mereka akan belajar. Dan kita paksa mereka untuk belajar ya. Gak bisa lagi sistem kebut semalam, Mbak Ita ya sekarang ya. Karena apa? Karena sekarang semuanya sudah ada di Learning Management System. Jadi kalau dulu kan perginya ke kelas, ruangan kelas ya, dan duduk di kelas. Sekarang mereka semua masuk ke sistemnya London School dan Haruka Edu Learning Management System. Di situ tiap minggu dikeluarkan materi-materi kuliah dalam bentuk video. Jadi dosennya tuh sudah direkam. Sudah ada direkam dalam bentuk video. Ada juga pre-quiz,
ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebelum mulai pelajaran. Berarti nggak bisa kabur ya? Nggak bisa kabur ya. Kita track semua itu ada di sistemnya. Siapa yang misalnya minggu ini absen, nggak nonton video, bisa kelihatan. Wah, oke. Ya, dan siapa yang belum ngerjain pre-quiz bisa kelihatan. Ya, dan itu juga ada diskusi kelompok. Akan ada juga pertemuan offline sebenarnya. Pertemuan offline tidak ada, Bu, tapi sekarang sudah zamannya teknologi internet, jadi mereka diskusi bisa melalui Skype? platform kami. Ada platform sendiri. Jadi platform kami itu ada live chatnya juga, fungsi live chatnya juga. Wow, okay. Jadi mereka bisa melakukan diskusi melalui tadi messaging ya, messaging service itu ya. Nah, itu juga ada chat juga dengan dosennya juga, Bu. Jadi dosennya juga setiap minggu itu akan live, ya akan live dan menjawab pertanyaan siswa, ya. Nah seperti itu. Jadi tetap seperti tidak dikasih materi belajar dan itu belajar sendiri, enggak. Tapi tetap ada interaksi antara murid yang lain dengan murid lain dan juga dengan dosennya. Nah itu juga metode belajar yang kita lakukan di situ. Okay. Dan enaknya lagi, Bu, ya ini tadi Mbak Ita ya, kalau online kan, kalau di kelas kan ya, kita datang udah ngantuk ya. Udah gitu dosen ngomong cepat misalnya ya. Nggak ada yang masuk kan ya. Akhirnya mau nanya juga malu sama teman sekelas ya. Karena disangka kok ini nggak ngerti-ngerti. Tapi dengan adanya online tadi udah direkam, itu bisa diulang terus, Bu. Diulang dulu terus sampai mereka benar-benar mengerti. Dan kalau nggak tahu juga ada fasilitas untuk bertanya di online chat itu tadi ya. Bisa langsung. Oke, menarik sekali. Walaupun demikian, kalau misalkan ada yang berpikir, wah kalau online saya bisa kabur, nggak bisa ya, Profesional Sinotrijaya. Harus nih kayaknya. Ini kalau mendengarkan tadi Pak Nofis menjelaskan dengan sangat berapi-api, semangat banget begitu ya Pak Nofis. Ini sebenarnya apa sih passion yang menyebabkan sekarang ini Pak Nofis apakah sangat tertarik untuk di dunia pendidikan sampai menjadikan Haruka Edu? Ini seperti apa perjalanan karirnya? Jadi awalnya seperti ini Mbak Ita ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu ada survei dari research dari McKinsey ya, perusahaan consulting. Mereka mengatakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 7 ke dunia. Terbesar ke-7 di dunia ya, pada tahun 2030. Jadi itu suatu prestasi yang hebat sekali ya, ya Mbak Ita ya, nomor 7 terbesar di dunia. Tapi ada persyaratannya, apa itu? Kita harus memperbaiki masalah di 4 sektor. Salah satunya adalah sektor edukasi. Ya, apa sih masalahnya di sektor edukasi ya? Pertama adalah kapasitas pendidikan di kursi pendidikan di perguruan tinggi yang kualitasnya bagus itu tidak mencukupi. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu ada lebih 3.000 perguruan tinggi ya, tapi yang terakreditasi hanya 160. Dan banyak orang yang mau masuk tentunya perguruan tinggi yang terakreditasi ini yang ini bagus kayak LSP itu akreditasinya sudah A ya, dan itu lebih sedikit lagi yang akreditasinya sudah A di Indonesia. Nah, kalau universitas yang akreditasinya A ini mengembangkan kapasitas dengan membangun building, tentu biayanya akan mahal sekali ya, dan juga tempatnya terbatas. Nah, salah satu caranya adalah dengan online, karena apa? Mereka tidak usah membangun building atau kampus ya. Nah, kedua, kualitas atau banyaknya tenaga dosen yang berkualitas juga kurang sekali. Nah, kalau misalnya nanti LSPR atau pemerintah membuat universitas banyak di luar Pulau Jawa gitu misalnya, kan itu kan sekarang pertumbuhannya di luar Pulau Jawa juga cukup pesat ya. Tidak ada yang mau ngajar, Bu, di sana Mbak Ita ya. Karena orang-orang yang berkualitas atau pendidikannya cukup tinggi kebanyakan tinggal di kota besar. Dan kalau kita suruh mereka, kamu ke Kalimantan atau kemana suruh ngajar, nggak ada yang mau. Susah. Betul. Ya itu kedua. Nah, tapi dengan adanya online, orang bisa mengajar dari Jakarta. Dan murid-muridnya itu bisa di mana-mana saja. Seperti itu. Karena di London School pun kita punya beberapa murid yang dari Hong Kong. Oh ya? Ya, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Timur Leste atau East Timor. Ada juga yang dari beberapa daerah Palembang misalnya. Tapi mengajarnya dosennya ya dari Jakarta. Mereka tidak usah ke sana. Nah, itu jadi dua masalah besar itu bisa dipecahkan dengan melakukan online learning. Nah, yang ketiga juga di Indonesia ternyata yang punya gelar S1 atau S2 itu masih sedikit sekali. Ya, masih sedikit sekali. Dan kalau misalnya kita lihat dengan negara lain, apalagi dengan adanya masyarakat bebas ASEAN, itu nanti kalau udah terbuka pasarnya, kita akan kerepotan untuk bersaing. Ya. Nah, karena masa itu kita lihat, kita harus bisa memberikan kesempatan kepada orang Indonesia supaya mereka bisa kembali kuliah atau meningkatkan skill mereka walaupun mereka sibuk bekerja. Nah, itu makanya solusi yang kita tawarkan, kita menawarkan solusi e-learning itu. Itu jadi salah satu latar belakangnya juga situ. Jadi berusaha memecahkan masalah pendidikan, mudah-mudahan berhasil. Itulah yang mengapa yang kita
mengapa kita melakukan memulai Haruka Edu. Oke, baik. Pak Nofis, nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Saya juga tertarik ini sebenarnya bagaimana cara Anda juga untuk melayani para mahasiswa, konsumen misalkan, karena pasti banyak juga yang mungkin ingin ingin sesuatu yang lebih baik lagi dari yang sekarang, ataupun juga masukan-masukan dari para konsumen ataupun juga bahkan stakeholder. Nanti kita ngobrol lagi Pak Nofis ya. Baik, Profesional Sindo Trijaya, untuk Anda yang juga ingin bergabung, sekali lagi Anda bisa pergunakan semua line interaksi kami malam hari ini, WhatsApp dan SMS di 0812111046. Anda juga bisa mention kami via Twitter di @SindoTrijayaFM. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Talk to CEO. Profesional Sindo Trijaya, kembali lagi kita di Talk to CEO malam hari ini, masih bersama dengan ada Bapak Nofis. Sekali lagi beliau adalah co-founder dari Haruka Edu yang sekarang ini mencoba menawarkan sesuatu yang baru juga untuk Anda. Sebenarnya nggak baru juga sih, tapi mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia, e-learning ini masih jadi pertanyaan juga. Bisa nggak sih misalkan sama kualitasnya dengan pendidikan offline? Tapi tadi Pak Nofis sudah juga menjawab beberapa keraguan-keraguan tadi ya. Tapi kalau masih ada di antara Anda yang penasaran, boleh silakan Anda bisa bertanya sekali lagi lewat WhatsApp, SMS di 0812111046. Nah, Pak Nofis, ini sejauh ini Anda bekerja sama dengan London School untuk e-learning dari Haruka Edu ya Pak Nofis ya. Sejauh ini sebenarnya tantangannya apa sih Pak? Misalkan bekerja sama juga dengan London School atau sebagai seorang CEO, bagaimana sejauh ini juga Anda menghadapinya? Tantangannya tentu tadi Bu ya, Mbak Ita, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi siswa kita ya. Nah, itu tantangannya yang pertama adalah bagaimana tadi kuliah offline yang biasa atau tatap muka bisa kita buat menjadi suatu kuliah online yang berkualitas ya. Karena tadi kalau tatap muka kan orang langsung ketemu dengan dosen. Betul. Bisa langsung komunikasi. Jadi memang komunikasi jauh bisa lebih enak ya. Banyak orang yang inginnya ketemu orang kan, nggak cuman dengerin video gitu ya. Nah, itu yang tantangan kita, bagaimana membuat ruangan kelas yang live paling sedikit bisa disamai dengan ruangan kelas di online seperti itu, dan membuat orang tetap tertarik untuk belajar. Nah, itu tantangan menurut saya yang paling banyak kita hadapi. Nah, bagaimana kita menjawab tantangan itu? Kita membuat konten yang baik ya, kita membuat konten yang bagus, dan kita juga mendapatkan support dari London School, di mana London School juga memilihkan dosen-dosen yang terbaiknya juga dari London School-nya juga. Jadi waktu kita membuat konten dari segi video dan juga interaktif konten yang lainnya, itu sengaja kita buat di mana orang tidak akan bosan. Jadi panjang videonya juga nggak akan setengah jam langsung orang ngomong aja gitu. Oh, okay. Ya, jadi video itu dibuat paling lama juga cuma 10 menit. Setelah itu ada break ya, orang bisa ada pertanyaan, ada apa, kemudian baru video lagi ya. Nah, selain itu juga kita membuat kelompok tadi, Mbak Ita ya, kelompok di mana setiap orang nanti akan aktif di setiap kelompoknya melalui platform kita atau melalui WhatsApp juga, dan bisa berinteraksi dengan murid-murid lainnya atau siswa-siswa lainnya. Nah, ini juga menarik Mbak Ita ya, menurut pengalaman kita. Jadi kita tanya beberapa orang yang sudah ikut program London School ini. Mereka malah bilang, sekarang saya lebih sering ngobrol sama siswa teman sekelas itu daripada yang offline. Karena apa? Karena ada WhatsApp itu. Iya, betul. Jadi sekarang komunikasi itu jalan tiap hari, malam, siang, itu jalan terus ya. Sedangkan waktu mereka kuliah dulu offline, ada beberapa yang pernah juga kuliah offline master, itu mereka berinteraksi dengan siswa itu waktu saat mereka ketemu di kampus. Jadi ngobrol, masa tugas segala semua udah gitu, pas lagi rumah, tugas sudah nggak ada lagi interaksi. Tapi sekarang ini justru mereka interaksinya jauh lebih banyak, tapi melalui online, melalui chat itu. Nah, itu sih yang tantangan terberat tadi kalau Mbak Ita bilang, bagaimana caranya membuat orang yang tadi suasana belajar di kelas bisa live, kita bawa ke online. Nah, itu yang tantangan terberat. Kalau menurut kami, jadi bagaimana memastikan bahwa siswa kita mendapatkan pendidikan dan kualitas yang sama dengan yang offline. Baik, Pak Nofis, ini kan tadi berbicara juga tentang mahasiswa yang ikut dalam pembelajaran e-learning dan juga kerjasama dengan London School. Sebenarnya bagaimana juga ketika Anda melayani kedua sisi ini, gitu ya? Baik itu sisi dari, saya yakin pasti mahasiswa juga ada juga yang memberikan masukan mungkin untuk
konten bagaimana mungkin yang lebih enak karena mereka setelah reaksi konten mereka dapatkan. Lalu bagaimana juga dengan menghadapi stakeholder mungkin dalam hal ini London School begitu. Bagaimana Pak Nofis? Nah, kebetulan sekali kami partner yang sangat baik ya London School ini. Mereka juga sama fokus kepada siswa, kepada siswa. Jadi kalau kita semua tujuannya sama bahwa kita akan memberikan terbaik bagi siswa kita, tentunya tidak ada masalah. Ya, jadi itu yang paling menguntungkan ya. Jadi dari pihak London School sendiri mereka juga sama. Tujuan mereka adalah ingin memberikan yang terbaik pada siswa karena sudah menjadi tradisi ya di London School itu. Nah, dengan begitu kita mudah bekerja sama. Karena apapun yang kita lakukan tentu akhirnya adalah untuk kepentingan siswa ya. Jadi apapun yang kita usulkan kepada London School atau masukan dari London School juga ya jadi lebih mudah karena ya tujuannya sama seperti visinya itu. Sama ya visinya Pak itu ya? sama Okay, betul. Ya, jadi pendidikan yang berkualitas satu karena London School sudah diketahui sebagai salah satu best communication school di Indonesia dan mereka juga akreditasi A. Untuk master tuh private atau swasta ya, universitas swasta yang mendapat akreditasi A hanya London School ya sekarang ya. Dan mereka juga sangat fokus pada siswa. Jadi tujuan itu yang kita fokuskan bersama-sama. Jadi sampai saat ini tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan semuanya lancar ya Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi saya jadi tertarik juga, ada nggak sih masukan-masukan yang mungkin unik gitu ya dari siswa sejauh ini untuk konten dari e-learning misalkan selanjutnya, ada nggak sih Pak? Apa itu Pak? Ada juga ya. Jadi contohnya adalah tadi kadang-kadang mungkin kan dosen masih baru ya mengajar ya. Jadi mungkin masih sedikit kaku ketika direkam di video gitu. Jadi ada beberapa orang yang bilang, oh dosen ini kok kurang senyum. Kurang senyum katanya ya. Atau ada juga malah lucu juga. Jadi gini, ada dosen, ada komentar dari siswa, kok tiap minggu itu bajunya sama. Oh ya? Karena kebetulan kita kalau lagi rekaman dosen, kita bisa rekaman satu hari untuk dua sesi. Jadi lupa mungkin ya dosennya bawa baju ganti. Jadi kok minggu lalu ini bajunya juga sama. Jadi ternyata siswa itu melihat sampai cukup betul juga seperti itu. Nah, di luar itu sih mungkin ada juga masalah misalnya masukan mengenai mereka ingin kalau bisa komunikasinya via WhatsApp misalnya gitu. Karena lebih mudah, tapi ya kita bilang semua harus bisa di-track Bu ya. Jadi Mbak Ita, jadi kalau misalnya kita semua dilakukan di sistem kita sehingga mereka diskusi semua bisa terlihat oleh dosen. Tujuannya apa? Dosen pun nanti bisa memberikan masukan seperti itu. Nah, itu sih. Baik, ini berbicara lagi tentang masukan. Ini saya yakin pasti Haruka Edu juga sudah punya beberapa rencana inovasi untuk mengembangkan e-learning ini lebih jauh lagi. Boleh diceritakan juga rencana ke depan atau inovasi apa saja yang lagi akan dikerjakan oleh Haruka Edu? Jadi kita akan fokus pada pengembangan LMS kita itu Bu, Mbak Ita, Learning Management System kita ya. Kita akan buat aplikasi berbasiskan Android dan juga aplikasi berbasiskan iOS. Jadi nanti mungkin akan lebih mudah atau lebih user friendly ya bagi siswa tersebut. Nah, itu salah satu yang sedang kita masukkan dalam program kita ya, ke depannya rencana kita. Selain itu juga mengembangkan kualitas konten terus Mbak Ita. Karena kenapa pendidikan ini kan selalu berubah ya, berkembang terus, nggak sekali kita buat langsung dipakai terus, enggak. Tetap kita kembangkan juga. Metodenya juga, metode pembelajaran juga akan kita tingkatkan terus. Karena apa? Karena kita ingin melihat hasilnya. Jadi setiap semester itu kita akan lihat, kita akan minta feedback dari siswa secara formal ya. Ada survei yang mereka harus isi. Dari situ kita dapatkan input-input yang akan kita implementasikan untuk periode selanjutnya ya. Yang paling besar itu sekarang adalah mungkin tadi content development, kualitasnya ditingkatkan, dan juga platform itu akan kita tingkatkan terus dengan memberikan mobile aplikasi itu yang supaya lebih mudah ya. Dan bisa diakses di mana saja ya. Baik, di macet-macetan kayak malam hari ini pasti bisa nantinya. Baik, Pak Nofis, kita akan kembali break sejenak. Nanti kita akan berbicara lagi di akhir acara dan Profesional Sindo Trijaya. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk Anda di segmen terakhir Talk to CEO malam hari ini. Talk to CEO.
Profesional Sindo Trijaya, terima kasih atas kebersamaannya dan tak terasa kita sekarang sudah ada di penghujung acara Talk to CEO. Kami masih bersama dengan Pak Nofis Tiarustandi. Sekali lagi beliau adalah co-founder dari Haruka Edu yang sejauh ini memberikan berbagai macam, bisa dibilang ini adalah startup pendidikan ya, yang menyediakan platform online education untuk perguruan tinggi. Pak Nofis, mungkin ingin ada apa lagi nih yang disampaikan untuk Profesional Sindo Trijaya mungkin? Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, jadi yang ingin saya sampaikan adalah mungkin share juga gitu ya, bahwa pendidikan itu sangat penting ya, apalagi saat ini ya. Jadi ada riset yang dilakukan oleh majalah Ekonomis baru-baru ini Mei lalu, itu terutama di negara berkembang ya. Itu mereka katakan setiap 1 tahun kita luangkan waktu kita untuk kembali sekolah, itu pendapatan kita akan meningkat sampai kurang lebih 24% untuk setiap 1 tahunnya ya. Itu udah dibuktikan berdasarkan research. Nah, karena itu kalau dulu ya orang semakin punya uang, penghasilan semakin tambah, mereka itu akan membeli mobil. Jadi begitu penghasilan bertambah, apalagi sudah mencukupi, mereka akan beli mobil. Tapi tren yang baru nih sekarang nih terjadi berdasarkan perintah itu, semakin banyak orang yang kembali ke bangku kuliah. Karena apa? Karena tadi return of investment-nya jauh lebih tinggi daripada kalau kita membelikan mobil ya. Nah, itu kebanyakan terjadi dari negara-negara lain. Nah, kalau di Indonesia tidak seperti itu, kebayangkan bagaimana nanti pertikaian persaingan, apalagi dengan dunia yang semakin terbuka dengan bangsa-bangsa lain. Jadi ya itulah, jangan 2015 tinggal beberapa bulan lagi Pak Nofis ya. Betul sekali. Itu sih. Jadi ya tolong, apalagi sudah bagi yang memiliki anak juga jangan lupa bahwa pendidikan itu sangat penting, jangan dilupakan. Kalau misalkan berpikir masih belajar masih susah dan tidak ada waktu, sekarang ada e-learning kok. Betul, ya kan? Ya. Bisa di Haruka Edu dan juga di London School. Betul ya Pak ya? Betul sekali, baik. Oke, terakhir ini Pak Nofis, mungkin ada juga quote ataupun juga moto hidup atau prinsip pemimpin yang ingin dibagikan juga untuk Profesional Sindo Trijaya. Silakan Pak Nofis. Kalau quote dari saya adalah carilah ilmu sampai ke negeri Cina, dulu ada kayak gitu ya. Jadi kalau bisa carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena tadi kembali lagi return on investment-nya jauh lebih besar gitu ya, sangat besar sekali ya. Dan itu juga saya rasakan dalam membangun Haruka Edu ini ya. Saya sudah punya pengalaman banyak bekerja di perusahaan multinasional ya, baik di dalam di luar negeri. Tapi setiap kali kita melakukan sesuatu dan kita melakukan sesuatu yang baru, itu banyak sekali yang kita pelajari dan manfaatnya itu besar sekali itu. Dan kita juga tidak bosan. Akhirnya kita mengetahui sesuatu yang baru, tetap melakukan sesuatu yang baru, tidak mudah bosan. Itu aja sih. Baik, Pak Nofis, terima kasih sekali untuk waktunya malam hari ini. Sukses untuk e-learningnya dan ya bisa dibilang ini adalah juga cara untuk bisa mempermudah orang-orang sekarang ini, terutama untuk mereka masyarakat di perkotaan, untuk bisa kembali lagi ke bangku sekolah tanpa harus pusing dengan waktu, begitu Pak Nofis ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Nofis untuk waktunya. Baik. Dan juga Profesional Sindo Trijaya, itu tadi dia perbincangan kami bersama dengan Bapak Nofis Tiarustandi. Sekali lagi beliau adalah co-founder dari Haruka Edu. Kalau ada di antara Anda yang mungkin tertarik untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi sebenarnya, ini terakhir nih Pak Nofis, kalau ingin tahu juga mungkin ada yang bisa dihubungi, mungkin dari London School atau apanya mungkin bisa dihubungi. Untuk informasi lebih lanjut bisa pergi ke elearning.lspr.edu. Baik, sekali lagi di elearning.lspr.edu. Oke, di situ semua informasi sudah ada ya. Atau bisa juga pergi ke lspr.edu, websitenya langsung London School. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Nofis. Dan terima kasih juga Profesor Sindo Trijaya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Anda bisa kembali menikmati acara ini setiap Rabu. Di Rabu minggu depan tentunya setiap jam 8 malam sampai dengan selesai. Saya Ita Kusuma beserta dengan tim yang bertugas malam hari ini. Ada Marlin Karamai produser, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan tetaplah bersama dengan Sindo Trijaya FM untuk Indonesia lebih baik. Selamat malam.